warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdum. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Daljab tahap ketiga tahun 2022 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran saya sebagai ujian kinerja di LPTK UIN Wali Songo Semarang, praktek di SDN Betono 3. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, sekarang yaitu pembelajarannya pendidikan agama Islam. Nah, sebelumnya anak-anakku sekalian, Pak Madum mau tanya, ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ayo kita mulai cek kerapian terlebih dahulu. Cek kerapian, siap, gerak. Berdiri semua. Gerak. Satu dari kepala, dirapikan dulu. 2 pundak. 3 bajunya dimasukkan. 4. Nah, 8 mejanya dirapikan. Nah, kenapa harus rapi? Kalau kita rapi, nanti kita nyaman dalam mengikuti pembelajaran dan ilmunya bisa masuk dan manfaat, ya. Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Pak Madum mau tanya lagi, siapa tadi yang berangkatnya lebih awal? Rokim, ya. Silakan Rokim bisa memimpin doa di pagi hari ini. Disiapkan. Siap, kita mulai. Terlebih dahulu untuk pagi hari ini. Tak bacakan nanti yang Pak Guru panggil. Octavia Silva Anggreni, Risa Maulida, Sylvia Ramadhani, Zahra Ayatul Husna. Alhamdulillah, berarti hari ini kalian masuk semua ya, dari 14 murid ya. Berarti kalian masuk semua untuk mengikuti pembelajaran PAI. Nah, sebelumnya untuk menanamkan nilai nasionalisme, nah Pak, kalian akan Pak Madum kasihkan menyanyikan lagu nasional, yaitu yang berjudul Garuda Pancasila. Pak? Nah. Kalian adalah generasi yang akan datang. Jadi siapkan untuk masa depanmu dengan baik sebaik mungkin. Ya, harus semangat belajarnya dan harus rajin juga belajar untuk menuntut ilmu.
Ya, tema ketujuh yaitu menerima qada dan qadar Allah. Nah, apakah kalian tahu ya tujuannya nanti setelah kalian mempelajari tema 7 ini yaitu menerima qada dan qadarnya Allah, kalian bisa yakin dengan sepenuh hati. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu yakin dengan sepenuh hati dengan adanya qada dan qadarnya Allah. Yang kedua, bisa menunjukkan sikap rendah hati atau merendahkan diri sebagai bentuk bahwa kamu yakin adanya implementasi adanya iman pada qada dan qadar Allah. Yang ketiga, memahami contoh hikmah qada dan qadar Allah. Ya, kalau sudah kalian yakin menunjukkan sikap rendah diri, berserah diri kepada Allah, dan kalian bisa memahami, setelah itu menunjukkan hikmah atau sikap hikmah, yaitu tentang iman kepada qada dan qadar Allah. Paham anak-anak sekalian? Sebelumnya Pak Madun mau tanya, yang kalian pelajari dari kelas 1 sampai kelas 5 terkait dengan rukun iman, itu kan ada berapa rukun iman? Ada 6. Nah, rukun iman itu ada 6. Nah, yang terakhir yaitu iman pada qada. Tahu apa artinya qada? Tidak tahu. Nah, nanti Pak Madun jelaskan di pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya Pak Madun pingin ada yang salah satu maju untuk memberi contoh nyanyi 6 iman. Pak Madun tunjuk Rohim, Laila, Eva bisa maju ke depan. Nah, untuk memberi contoh menyanyikan lagu iman. Iman pada Allah dan juga malaikat, iman pada kitab dan juga Rasulullah, iman hari akhir dan juga qada. Itulah semua rukun iman dan 6. Nah, alhamdulillah rukun iman ada 6. Tepuk tangan untuk mereka. Ya, silakan kembali. Nah, ada 6 rukun iman tadi, yaitu yang pertama iman pada Allah Dan juga malaikat, iman pada kitab dan juga Rasulullah, iman hari akhir dan juga qada. Itulah semua rukun iman ke-6. Jadi rukun iman ada 6 yang kita pelajari. Rukun iman yang terakhir yaitu iman pada qada dan Qadar. materi yang kita pelajari tentang apa itu qada dan contohnya apa saja. Kalau sudah tahu contohnya, sudah tahu penjelasannya qada, terus apa hikmah setelah kita mempelajari qada, ya, qadanya Allah. Nah, sekarang qada itu adalah ketetapan atau keputusan, ketetapan yang sudah ditetapkan Allah pada zaman azali tentang apa tadi? Kelahiran. Kamu lahir sebagai laki-laki, perempuan, itu sudah dicatat oleh Allah. Terus tentang kematian, apakah kamu tahu mati kamu itu nanti kapan? Jam berapa? Tanggal berapa? Tidak tahu. Yang ketiga yaitu tentang jodoh. Apakah kamu tahu jodoh kelak kamu siapa? Tidak tahu. Allah sudah tahu, sudah ada catatannya. Ya, sudah dicatat Allah di Lauhil Mahfuz itu, ya. Pada sejak zaman azali, zaman dahulu sudah catat jodohnya. Nah, itu terus matahari terbit dari timur ke barat, ya. Terus planet-planet mengelilingi matahari itu juga bentuk contoh qada. Nanti kalian akan menyimak pembelajaran video. Pak Madum akan menayangkan video. Tetapi sebelumnya Pak Madum akan membentuk kelompok terlebih dahulu. 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok pink. Nah, kelompok pink tak taruh di sini. Yang kedua kelompok oranye tak taruh di sini.
Yang ketiga kelompok putih. Tak taruh di sini. Kelompok 1 pink, kelompok 2 oranye, kelompok 3 putih. Nah, terus bagaimana Pak cara kelompoknya? Pak Madum akan membagi dengan cara kalian maju bersatu, satu persatu untuk mengambil kertas jalan ini yang ada warnanya pink, oranye, dan putih. Nanti siapa yang mendapatkan pink berarti nanti duduk di kelompok pink. Yang mendapatkan oranye duduk di kelompok oranye, yang mendapatkan putih duduk di kelompok putih. Paham? Terus yang belakangnya ada tulisan ketua kelompok, berarti dia menjadi ketua kelompok untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Paham anak-anak sekalian? Yuk. Ya, matanya ditutup. Ayo Mila. Dan juga aja juga aja. Mila, matanya tutup dulu. Nah, hitungan ketiga, buka 1, 2, 3. Yuk. Yang pink maju ke pink, yang orange ke orange. Ayo, hitungan ketiga, pindah ke kelompoknya masing-masing. Ayo. Nah, pindah ke kelompoknya masing-masing. Ada tugas ya, permasalahan yang harus kalian diskusikan per kelompok. Ya, videonya tentang apa? Tentang kelahiran atau jenis kelamin, lahir dengan jenis kelamin laki-laki. Yang kedua tentang kematian, mati, ya. Kamu tidak tahu matinya kapan. Yang ketiga tentang jodoh, ya. Yang ketiga anak-anak sekalian. Kalau paham berarti Pak Madum akan membagikan lembar kerjanya, nanti ditulis nama kelompok dan nanti ditulis isinya. Nah, ini ada 3. Kelompok 1 ditulis yang rapi ya, kelompok 2, kelompok 3. Nah, di sini ya. Kalau sudah, Pak Madum siapkan video untuk pembelajarannya ya. Ih, cakep banget anaknya. Bule, bule ini mah. Bule. Pembunuhan yang terjadi di depan mata saya. Namanya Rahim. Dia menderita penyakit afasia Broca, di mana terjadi kerusakan otak yang membuat dia bisu tetapi bisa mendengar. Oh iya, saya lupa. Nama saya Jumina. Saya adalah guru di sekolah luar biasa. Terima kasih Rahim. Suatu saat, saya dan anak-anak pernah melihat Rahim berdoa sendiri. Doanya begitu sedih. Saya guru SLB. Saya mengerti doa anak ini. Semoga Engkau mengabulkannya ya Allah. Dan semoga ada keajaiban untuk dia. Suatu malam, seluruh remaja masjid pergi ke kecamatan untuk merayakan Maulid Nabi. Rahim ditinggal sendiri di masjid. Untuk melayani kami, ibu-ibu jemaah taklim melakukan pengajian rutin sesudah maghrib. Seperti biasa, saya yang memimpin pengajian itu. Setelah pengajian itu selesai, tibalah saat keajaiban itu datang. Rahim, jadi siapa yang azan dari remaja masjid yang lain? Iya Rahim, selain azan harus ada azan. Tidak mungkin kita perempuan tidak bisa diazan. Azan mau Rahim. Azan dia Rahim.
nangis lagi. Tunggu dulu. Suaranya Rai. Ini Rai. Bisa bicara. Ya Allah yang maha mengabulkan doa, dengarkan aku, ubah takdirku. Ampun jika aku menangis dalam doaku ini Tuhan. Kita tidak tahu waktu kapan kita nanti akan mati, waktu kapan kita nanti akan lahir, dan waktu kapan kita nanti akan mendapatkan jodoh. Nah, ini yang ketiga Kaisang, anaknya Jokowi. Warga, perkawinan memang milik Mbak Erina dan Mas Kaisang, tetapi pernikahan adalah milik keluarga besarnya. Tanpa mengurangi rasa hormat sambil menikmati hidangan penyela, izinkan kami untuk mempersilakan keluarga calon pengantin putra memperkenalkan keluarganya. Bapak Gibran Raka Buming Raka kembali kami hadirkan. Juga mohon titip adik saya, mohon dibimbing juga, dan selebihnya waktu dan tempat saya serahkan pada Bapak Ibu keluarga dari Jogja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Gibran dari keluarga. Kalian melihat dari ketiga film itu, ketiga video tadi di YouTube. Nah, apa yang bisa kalian tangkap terlebih dahulu tentang yang pertama? Tentang yang kelompok pink, yang kalian tangkap tentang yang pertama apa? Ya, jenis kelamin. Ya, jenis kelamin itu tidak bisa diubah. Ya, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Itu bentuk kodoknya Allah. Ya. Yang kedua, tentang kematian, kita tidak tahu kapan kita mati. Ya, itu bukti tentang kodoknya Allah juga. Yang ketiga, tentang apa? Jodoh. Nah, jodoh itu sudah diatur oleh Allah juga. Nah, untuk menambah pengetahuan, kalian bisa baca buku siswanya, buka buku siswa, baca materi kodok dan kodar di halaman 15. Nah, dibaca. Pak Madun kasih waktu 5 menit ya untuk baca. Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang Pak Madum akan membagi permasalahan. Ya, yang pertama, permasalahan yang pertama yaitu dari kelompok pink atau kelompok yang pertama
kelamin laki-laki, operasi menjadi jenis kelamin perempuan. Dan dalam hukum Islam, apa pandangan dalam hukum Islam? Yang kedua, dari kelompok Oren, ya, tentang kematian. Tadi sudah dilihat, yaitu orang yang meninggal dengan husnul khotimah. Kenapa husnul khotimah? Dia meninggal saat adzan, mengumandangkan lafaz-lafaz Allah. Nah, itu adalah takdir Allah atau bentuk qada Allah, ya. Nah, sekarang permasalahan di kehidupan sehari-hari, banyak orang yang meninggal akibat bunuh diri. Nah, Pak Madu perintahkan kelompok 2 untuk mencari contoh orang yang meninggal akibat bunuh diri dan bagaimana dalam pandangan Islam. Paham? Kelompok 2. Tadi kelompok 1 paham? Kelompok B. Yang kelompok 3 yaitu tadi tentang jodoh. Jodoh, kalau benar jodoh kan senang. Nah, jodoh itu di tangan Allah. Nah, sekarang di permasalahan kehidupan sehari-hari, banyak orang-orang yang kawin, terus cerai, nikah, terus cerai. Nah, itu adalah kejadian yang harus kalian diskusikan, yaitu carilah contoh. Nah, yang biasanya kawin cerai itu artis. Carilah contoh artis yang kawin cerai dan bagaimana pandangan dalam Islam. Paham? Yang ketiga. Nah, sekarang bisa kalian diskusikan kelompok berapa. Nah, ini Pak Madun kasih tablet untuk mencari sebanyak-banyaknya. Ada yang mencari, ada yang mencatat. Nah, dicari. Nah, yang kelompok pertama ini ya, dicari, lihat internet tentang kejadian yang sempat viral atau sempat populer, ya, tentang jenis laki-laki, terus ini menjadi perempuan. Terus dalam pandangan Islam itu apa? Terus nah, yang nomor 2 ya, tadi tentang kematian. Kemudian harus banyak-banyaknya informasi yang ada di internet, pakai tablet, harus ditulis, ya, cari yang populer yang ada di sekitar kalian. Terus nanti dalam pandangan Islam ditulis, jangan lupa sebutnya ditulis. Nah, yang nomor 3 tadi tentang kawin cerai, ya. Cari artis yang lebihnya kawin cerai, ya. Nah, sebanyak-banyaknya. Dan yang paling viral terus ditulis, jangan lupa sumbernya, terus dalam pandangan Islam ditulis juga dicari, dan sumbernya juga ditulis. Ya, ada yang mencari tablet, ada yang menulis. Ya, ini kamu cari terus tulis semua apa yang hasilnya. Nah, nanti kalau sudah sebelum presentasi supaya lebih semangat, kita kasih tepuk hebat, tepuk hebat, hebat, mantap semua. Nah, kalau sudah sekarang beri tepuk tangan untuk kelompok 1 bisa mempresentasikan membacakan hasil diskusinya di depan. Tepuk tangan. Ya. Kami dari kelompok B
diskusi mencari di internet. Kejadian beberapa hari belakangan publik heboh dengan pertanyaan Dajjal dan Malama yang mengaku ingin dimakamkan secara perempuan saat meninggal kelak. Dirinya telah memiliki kelamin perempuan. Statement itu pun viral sehingga mengundang banyak orang berkomentar. Menurut fikih Islam, apakah orang yang telah melakukan operasi pergantian kelamin berarti status kelaminnya juga otomatis berubah? Dilahirkan sebagai laki-laki sampai kapanpun hukumnya tetap laki-laki, perempuan sampai kapanpun hukumnya perempuan, mulai hukum tersuci, sholat, menutup aurat hingga perawatan jenazah dan lainnya. Oleh karena itu, operasi ganti kelamin dari orang yang jelas kelaminnya hukumnya tidak boleh. Sumber https islam.com. Satu, kasih tepuk hebat, tepuk hebat, 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 mantap. Silakan kembali. Kelompok 2, mas ke depan, ke kanan. Ini hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Bunuh diri. Seorang pria ditemukan tewas bergantung diri di pohon jambu Sungai Dolok, Desa Brero, Kecamatan Guntur. Dibuat terkejut dengan dugaan orang bunuh diri tersebut. Korban diketahui bernama Mang Suron, 25 tahun, warga Desa Pilangsari, Kecamatan Sayung. Kondisi korban meninggal dunia dengan keluar darah dihitung dengan lidah menjulur. Tidak ada bekas penganiayaan. Karena itu, dugaan sementara korban dibunuh diri dengan menggantung diri di pohon jambu. https Semarang.co.id. 2. Hukum dalam Islam. Rasulullah dengan tegas menolak mensolatkan pelaku bunuh diri. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Jabir bin Syamurah. Pernah didatangkan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam jenazah seorang laki-laki yang bunuh diri dengan anak-anak, tetapi jenazah tersebut tidak disolatkan oleh beliau. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam kondisi apapun, sekalipun sakit keras, ajaran Islam melarang seorang untuk melakukan bunuh diri. Apalagi jika bunuh dirinya dapat mencelakakan orang lain. Ancaman jerat, kekal abadi dalam siksa neraka. Sumber https Islam.nu UR. Kelompok 2, kasih tepuk hebat, tepuk hebat, 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 mantap. Ya, yang kelompok putih, aku Amelia, Yara, Musnafi. Ini hasil diskusi kami. 1. Orang kawin cerai. Fikih Prasetyo memang selama ini dikenal sebagai seorang playboy kelas kakap, entah benar atau tidak, namun ia mengaku pernah menikah selama 24 kali, di mana 3 diantaranya resmi bercerai di KUA, sementara sisanya pernikahan siri. Vicky pun belak-belakan mengenai kisah perjalanan rumah tangganya yang tak biasa tersebut. Salah satu alasan dirinya nikah berkali-kali adalah menjawab tantangan pihak wanita. https www.kapanlagi.com. 2. Hukum cerai dalam pandangan Islam. Dalam Islam, pernikahan adalah sesuatu hal yang sangat sakral, dan apabila hubungan tidak dapat dilanjutkan, maka harus diselesaikan secara baik-baik. Cerai memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. https tepuk tangan untuk kelompok 3, kasih tepuk hebat, tepuk hebat, 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 mantap. Terima kasih untuk kalian semua, kalian hebat semuanya. Nah, bisa disimpulkan apa tadi untuk yang kelompok 1 tentang yaitu jenis kelamin ya, yang sempat viral dulu apa tadi? Dorce lama-lama artis yang sempat meninggal, dia sudah beroperasi kelamin perempuan, ingin dimakamkan secara perempuan. Tetapi dalam hukum Islam itu haram atau tidak boleh ya. Nah, berarti dalam hukum Islam tetap, yaitu kalau dia lahir laki-laki
atau dalam apapun dia pasti laki-laki. Terus yang kedua disimpulkan, apa tadi yang kelompok 2 simpulkannya? Nah, bunuh diri. Ya, dalam pandangan Islam bagaimana kalau bunuh diri? Tidak baik atau nanti siksa neraka, ya. Dia pasti mendapatkan siksa neraka. Kejadiannya itu gimana? Desa mana? Desa Blerong. Ya, jadi Desa Blerong itu kecamatan Sayung, dekat sini. Nah, jadi sempat viral, sempat gempa di media sosial. Ya, yang ketiga yaitu tentang kawin cerai. Tadi siapa contohnya? Vicky Prasetyo. Kawin cerai berapa kali? 24 kali. Tetapi yang diresmikan di KUA 3 kali. Nah, dalam hukum Islam bagaimana tadi? Nah, hukum Islam tadi bagaimana? Oh, boleh. Nah, tetapi Allah membenci perceraian tersebut. Bagaimana anak-anakku sekalian? Nah, kalau sudah kalian akan Pak Madun kasih tes akhir pengetahuan, dikerjakan individu masing-masing siswa, ya. Dikerjakan, kasih nama, kelas, nomor absen. Kerjakan masing-masing. Nanti kalau sudah dikumpulkan dan dinilai oleh Pak Madun. Kalau sudah dikumpulkan sama hasil diskusi tadi, dikumpulkan di sini, mejanya Pak Madun sini. Yang hasil diskusi sudah sini, ya. Pak Madun nilai terlebih dahulu, ya. Nah, dari semuanya alhamdulillah nilainya sudah bagus. Tepuk tangan kalian semua. Nah, bagaimana untuk pembelajaran hari ini anak-anak? Baik. Apalagi? Senang. Terus apa lagi? Seru, bahagia. Nah, apa yang kalian dapat untuk pembelajaran hari ini? Tadi apa? Apa saja? Ya, tentang qada Allah berupa jenis kelamin. Apapun nasinya, apapun lahirnya jenis laki-laki tetap laki-laki. Yang kedua, nah, tentang kematian, ya. Tidak boleh melakukan kematian yang tidak ditentukan oleh Allah. Ya, bunuh diri itu tidak boleh. Yang ketiga, perjodohan. Yang kawin cerai itu juga tidak boleh. Walaupun di agama Islam diperbolehkan, tapi Allah benci orang-orang yang melakukan perceraian. Jadi untuk hasil kali ini, pembelajaran kali ini, kita simpulkan bahwa arti dari qada itu tersendiri adalah ketetapan Allah sejak zaman azali. Apa tadi? Setelah kalian mempelajari hikmahnya apa? Kalian bisa berserah diri pada Allah dengan melakukan hal yang positif, yaitu sholat, tadarus Al-Quran, bersedekah, berbagi dengan teman, berangkat tepat waktu, belajar disiplin, belajar yang rajin, supaya nantinya kalian menjadi orang yang sukses. Nah, itu anak-anakku sekalian. Nah, untuk sebelum Pak Madun akhiri, ya, ada tugas dari kalian. Nah, ada tugas dari Pak Madun, yaitu kalian buat video tentang keseharian kalian. Yang pertama yaitu video tentang sholat setiap hari di video. Satu hari itu, ya. Terus apakah kalian tadarus? Kalau tadarus di video, tadarus Al-Quran ngaji. Yang ketiga tentang berbagi, ya, tentang bersedekah. Nah, itu. Yang tiga, tugas untuk kalian untuk pertemuan besok yaitu tentang pengertian qadar, contoh-contoh qadar dan hikmah setelah mempelajari qadarnya Allah. Paham, ya? Nah, sebelumnya mari kita tutup dengan berdoa. Pak Madun minta Rahim untuk memimpin doa dengan bacaan alhamdulillah. Ya Rabbal Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai dengan hormat. Selamat siang Pak.
sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.